Di kandang saya ini rata-rata satu hari 150 sampai 160 liter per hari. Wah, lumayan. Iya, Ya. jadi ya bisa dikalikan lah. Jadi total satu bulan sekitar 35 juta. Ya, Ya, 35 juta. mangan enak ngopi legi, Pak. 35 juta. Terus ngobrol-ngobrol gini, Pak. Saya lihat tadi setelah memperhatikan di beberapa sapi, jenengan peternakan di sini sudah menggunakan sistem apa namanya itu ya? Mesin perah. Iya, mesin perah, ya. Ya. Sudah bukan manual lagi Sudah kan? bukan manual lagi. Nah, itu efektivitasnya itu bila dibanding dengan perah manual itu seperti apa, Pak? Mungkin Iya. dari sisi apa ya, waktu dan lain sebagainya itu. Iya Mas, nah, dulu itu awal-awal saya itu merahnya juga manual. Oh, manual, awal manual. Ya. Manual. Tapi apa ya, karena sapinya banyak itu jadi terlambat Mas. Ya. Kalau manual itu butuh waktu, istilahnya ada 2-3 jam. Oh, 2-3 jam untuk memerah manual. Iya, dengan kapasitas sapi yang segini itu. Iya. Nah, kalau pakai mesin ini paling 1 jam sudah selesai. Oh, berarti menghemat waktu 2 jam. 2 Wah, jam. lumayan Iya. ini. Jadi sisi penghematannya 2 jam ini kalau dikuruskan dengan rupiah kan sudah lumayan ini. Lumayan. Iya. Ya sudah lumayan juga. Terus yang ngerjakan ini kalau manual capeknya luar biasa. Oh iya. Berapa saat bisa dikatakan umpama nih? Iya. 23 udah produksi semua. 23 sapi kan. Kali 20 liter. Nah, 20 liter. Satu sapi 20 liter kali 16 itu. Sudah lumayan Merahnya capek, iya. egol. Jadi kalau perah manual itu yang pertama adalah kurang efisiensi di waktu ya. Iya. Yang kedua adalah faktor kecapeannya juga luar biasa. Luar Jadi, biasa. faktor kecapean juga luar biasa. Nah, Terus dari sisi kebersihannya juga kalau pakai mesin juga lebih. begini. lebih Iya. jenis ya langsung ya. Iya. Langsung puting, langsung Langsung, tersedot. iya. Ya, itu dari sisi higienis. Untuk Pak, untuk susunya, untuk penjualannya seperti apa yang di farm jenengan ini? Untuk penjualan ini kebetulan saya juga nampung sendiri. Jadi selain saya sendiri juga ada peternak-peternak lain yang ikut setor sama saya, Mas. Nah, alhamdulillah sampai saat ini yang ikut saya itu satu hari sekitar 4.000 lebih. Oh, 4.000 Iya, lebih ya. 4.000 lebih per hari. Per itu. hari, Iya. Jadi di Utomo Farm ini tiap hari itu ada 4.000 lebih liter. Liter, ya. ya. Jadi 4.000 lebih liter untuk susunya. Ini sampai iso Wah, bisa mandi susu ya kan? di susu tenan nih. Jadi ada 4.000 lebih. Nah, untuk sementara tetap di Pak ya. Untuk susu ini tetap di store ya. Belum ada semacam olahan yang dari Utomo Farm itu. Belum, jadi sampai saat ini jadi masih saya setor susu mentah, Mas. Oh, masih susu mentah Susu ya. mentah ya. Jadi setiap hari saya setor. Kami belum belum bisa mengolah Iya. sendiri, Mas. Karena mungkin ya keterbatasan alat dan mungkin SDM dan lain sebagainya. Iya, iya. Jadi untuk sementara ini masih setor susu mentah. Ya, tapi untuk kedepannya ada enggak bayangan misalnya Utomo Farm ini selain untuk sistem peternakan dan pemerahan susu mungkin ada sistem pengolahan itu ada enggak bayangan ke arah situ gitu. Kalau nanti di sini menjadi menjadi pusat agro gitu. Ya kalau angan-angan itu ada, Mas. Ya mudah-mudahan ada pihak lain yang ikut kerjasama ya membantu permodalan atau alat dan lain sebagainya sehingga Timboto Putih ini bisa mengolah susu sendiri. Oh, iya. Selain disetor juga bisa mengolah susu sendiri menjadi susu olahan. Ya sebenarnya di kelompok tani
Cempaka Wilis itu juga sudah bisa, Mas. Oh iya. Tapi itu masih kapasitas sedikit, Kapasitas ya. sedikit, iya. Masih kapasitas kecil, sehingga kalau susu banyak ini masih kebingungan untuk menjualnya. Menjualnya, Mas. ya. Jadi untuk saat ini masih susu mentah yang kami jual, Mas. Iya, jadi- Ya, harapannya mudah-mudahan ada itu tadi, ada pihak ketiga, ada investor yang mau bekerja sama dengan kami sehingga bisa mewujudkan apa yang Mas katakan tadi. Iya. Seperti itu. Jadi apabila yang minat kerjasama dengan Utomo Farm ini sangat Sangat terbuka lebar. ya, Nah, dipersilahkan baik investor ataupun pihak ketiga yang siap berkolaborasi, Pak ya. Ya. Baik itu mungkin pengolahan atau sisi bantuan permesinan ataupun permodalan juga siap menerima. Oh iya, Pak, saya kemarin-kemarin kan dengar bahwa di desa ini itu akan ada investor yang akan membangun peternakan besar. Itu apa benar, Pak, itu ya? Betul, Mas, itu mulai Februari kemarin tanggal 1 sudah mulai pengerjaan membuat pembangunan kandang, Mas. Oh, berarti sudah ada pembangunan kandang. Kalau boleh tahu itu dari dalam negeri atau dari luar negeri, Pak, untuk yang itu? Itu dari dalam negeri, kalau tidak salah itu dari Bendera, Mas. Itu. Oh, berarti langsung dari perusahaan ya? Iya, dari langsung dari perusahaan akan membuat kandang, membangun kandang di Desa Boto Putih. Ini sudah dimulai. Oh, sudah dimulai. Sudah dimulai. Berarti kelihatannya ke depannya bukan hanya untuk proses pemeran saja itu ya, mungkin proses semacam semacam edukasi, semacam cimori gitu mungkin, Pak, kalau di sini. Ya, kalau mendengar informasi untuk saat ini masih tahap membangun kandang, Mas. Oh, masih tahap pembangunan kandang untuk Iya, awal ini. masih di fokus di peternakan. Kalau menurut informasi, tidak tahu ke depannya seperti apa, apakah bisa juga membangun pabrik di sini. Ini saya juga kurang begitu jelas, Mas. Oh, Jadi iya. untuk sementara ini hanya membangun kandang. Oh, membangun kandang untuk dan dari investor. Ya, semoga Bapak nanti juga seperti itu kan. Karena ini wilayah sendiri kan jauh lebih enak untuk membangun kandang, kan luas ini. 3 hektar, Mas. Iya. Jadi lahan untuk HPT-nya aja 3 hektar, apalagi yang untuk lahan perkandang ini juga masih luas untuk siap dilebarkan. Cuman harapan sebagai jenengan sebagai peternak yang ada di Desa Boto Putih itu, harapan kedepannya seperti apa atau mimpi jenengan itu seperti apa nantinya? Ya, harapan saya ya khususnya untuk peternak yang ada di Desa Boto Putih ya. Pertama, mudah-mudahan penyakit PMK itu sudah memang benar-benar hilang, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut isu itu ada penyakit LSD ya, Iya, itu LSD, juga mudah-mudahan tidak sampai ke Boto Putih khususnya dan umumnya di Kabupaten Trenggalek, juga di Jawa Timur itu kalau ada mungkin juga mudah-mudahan juga cepat hilang. Iya. Itu ya yang pertama, dan yang kedua ini harapannya harga susu mudah-mudahan juga bisa terus naik. Iya, Pak. Harga susu turun repot nih. Bisa terus naik sehingga penghasilan masyarakat yang ada di Boto Putih khususnya yang di bidang peternakan ini juga hasilnya terus bertambah sehingga masyarakat Boto Putih ini bisa mandiri, tidak berangan-angan bekerja di luar negeri lagi ya. Cukup bekerja di desanya sendiri sudah bisa mencukupi keluarganya. Ya syukur-syukur kalau bisa menabung, Mas. Harapannya seperti itu. Walaupun hidup di desa tapi rezeki tetap kota kan. Mungkin ada Mas Hari? Oke, kalau melihat atau mendengar yang diceritakan oleh ownernya Utomo 9, tadi saya teringat kata-kata toto, titi, tatak, tekan, Kang. Jadi gini, toto itu kalau saya lihat tadi mulai dari penataan kandang yang bisa dikatakan sudah semi modern, terus
alat pemerah susunya juga sudah tidak manual lagi. Terus ada itu di belakang ada mesin chopper untuk pencacah HPT-nya tadi. Terus lahannya pun sudah disiapkan untuk mencukupi ternaknya ini 3 hektar lah kurang lebih. Nah itu terus ada lagi yang tempat penampungan susu. Jadi tidak cuma yang di peternakan ini tapi dari ternak-ternak sekitar juga ikut ditampung di situ. Sehingga masyarakat pun tidak kesulitan untuk menjual hasil susunya. Nah itu terus Toto Titi. Nah Titinya bisa dikatakan gini, pagi ownernya datang ke kandang melihat kondisi sapinya. Cek langsung. Nah cek langsung. Kalau enggak ngecek bahaya. Nah itu kan berarti kan Titi. Kan? Iya, betul. Orangnya teliti. Terus tatak dari 2000-an sampai tahun 2000-an sampai 2023. Itu kan bukan waktu yang singkat kan. 23 tahun lah kurang lebihnya. Mulai dari adanya suka dukanya seperti kemarin ada PMK. Nah itu ternyata Utomo 9 Farm itu masih berdiri tegak kan. Amin Mas. Nah, tekannya untuk mencapai 2000 sampai 23 ini bisa dikatakan sebuah keberhasilan. Dan berdiri tidak mungkin dulunya kandangnya sebesar ini. Nah, jadi tekan itu bisa dikatakan sebuah keberhasilan kan. Jadi kalau disimpulkan dari Toto, Titi, tatak, tekan, jadinya ada kata-kata jongko itu kudu dijangkah. Jadi cita-cita itu memang harus dikejar, harus diperjuangkan. Kita itu harus punya mimpi ya. Nah, betul. Cuman kalau mimpi dengan mata terpejam itu bisa menjadi kenyataan. Nah, tetapi kalau mimpi dengan mata terbuka tidak akan jadi kenyataan. Namun ya, ini Pak, untuk hasil yang kapasitas di kandang ini kan juga lumayan banyak. Untuk Iya, Mas. hasilnya itu seperti apa? Mengingat jenengan itu punya 4 ibaratnya anak kandang ya. Iya, Ada 4 anak kandang yang kemudian ada juga sebagian pakan yang harus beli, yaitu pakan yang konsentrat. Kalau yang hijauan kan tinggal ngambil. Ya. Nah itu untuk hasilnya seperti apa ketika sudah melewati beberapa tahap manajemennya itu. Iya Mas, jadi untuk hasil susu ya setelah PMK ini udah berapa ya 5 bulan PMK ini alhamdulillah sudah mulai normal ya. Di kandang saya ini rata-rata satu hari 150 sampai 160 liter per hari. Wah lumayan. Iya, jadi ya bisa dikalikan lah. Jadi total 1 bulan sekitar 35 juta. Ya, 35 juta. Mangan enak ngopi legi Pak, 35 juta per bulan ini. Iya, itu memang kelihatannya banyak itu Mas. Kelihatannya banyak, tapi itu belum dipotong konsentrat. Iya, konsentrat. Ya, ngitung enaknya itu saya bagi 2 Mas. Jadi 35 juta itu dibagi 2 dibagi untuk 2, ya. konsentrat. Terus yang lain itu biaya perawatan. Biaya perawatan. Ya, jadi ada untuk beli zat besi biar sapinya kuat kakinya. Iya, kaki kuat. Juga gizi-gizi yang lain. Itu paling kotornya itu 35 itu paling bersihnya sekitar 15 juta Mas. 15 juta Iya, kan 15. lumayan penghasilan di desa Pak. Iya. Nah, kalau dilihat kotornya memang ya waduh 35 juta itu. 35 Mas. juta, ya. Nah, tapi kalau dikurangi biaya itu tadi konsentrat dan lain-lain ya sekitar itu bersihnya 15 juta. Ya itu kan yang hasil pokok Pak. Ya, tapi kan hasil yang tidak pokok nanti kan ketika sudah beranak kan dibagi mana ini. Oh iya. Pedetnya ya. Pedetnya kan. Juga menghasilkan lagi dijual ya, bisa laku. Iya. Nah, seperti Jadi itu. hasil pokoknya itu 35 juta itu kan masih dibagi beberapa hal ya dari pakan dan anak kandang yang kemudian bersihnya 15 juta. Nggak pengen sampean Mas Hari. Penghasilan 15 juta itu per bulan. Iya. Lah sapi kuning omah siji kaya rumah aku angel bener-bener. Nah, iku kudu ditambahi nek siji mesti awang-awang ngarit ya. Seperti wakeh ini kan malih semangat. Iya. Ini Pak, ini yang belum dibahas terkait limbah. Untuk limbahnya ini bagaimana di penanganan di Utomo Farm 9 ini ya? Ya untuk limbah ini masih
dibuang begitu saja, Mas. Baik, eman-eman ini. Iya, sebenarnya eman-eman sebenarnya. Tapi juga itu tadi lagi-lagi belum ada alat yang memadai. Iya, iya. Nah, artinya belum belum ada yang memotivasi juga memberi asupan semacam subsidi istilahnya untuk beli alat tersebut. Ya, iya. Iya, sehingga masih dibuang untuk saat ini. Berarti ini ada peluang di baik itu di pihak ketiga maupun yang pengen bekerja sama ini terkait limbahnya ini masih belum dimanfaatkan sama sekali. Secara Padahal maksimal. dari limbah yang kapasitas sekian ekor ini lumayan banyak ini tiap hari. Mulai urin yang kemudian ada fesesnya kan lumayan banyak. Ini belum sama sekali untuk dimanfaatkan. Bagi ini ada peluang guys sampean juga ini. Ya mungkin itu Pak untuk perjumpaan di hari ini, dan pesan kami tetap semangat karena sudah seperti ini berarti beberapa tahun kemudian pasti akan Lebih besar dari ini kan seperti itu ya. Jadi Amin, Mas. dan harapan juga untuk masyarakat sekitar sudah diakomodir, kemudian yang kedepannya kan lebih terakomodir lagi sehingga di Samboto Putih ini menjadi pilot project bahwa di Kecamatan Bendungan, di Kabupaten Trenggalek memang penyuplai susu terbesar itu ada di Kecamatan Bendungan, terutama di Desa Boto Putih dan di Sandombyong. Ya mungkin untuk perjumpaan kali ini saya ucapkan banyak terima kasih, dan mungkin kalau sudah hari ini tidak kerja Pak ya, karena sudah diperas ya tadi. Iya, iya. Dan selamat bersantai-santai dan saya ucapkan terima kasih. Salam Tani Untun.